Dari Mekah, Arab Saudi, kita akan melihat bagaimana suasana Idul Fitri di negeri Ginseng, Korea Selatan. Kami telah terhubung dengan salah satu WNI yang berada di Seoul, Nugroho Arif. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Nugroho. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat sore juga Mbak, mohon maaf dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Mas Nugroho bisa diceritakan nih suasana Lebaran di Korea Selatan seperti apa sih? Eh, Lumayan jauh berbeda dengan suasana Lebaran atau Idul Fitri di Indonesia. Tidak ada keramaian sebagaimana yang kita dapati di tanah air. Di Korea cenderung sepi, di jalan-jalan itu seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cuman kalau kita mendatangi memang wilayah-wilayah di mana ada konsentrasi populasi Muslim Indonesia terutama, itu kita bisa merasakan kehangatan Idul Fitri yang ada di sana. Kebetulan pagi tadi saya merayakan Idul Fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, dan suasananya cukup hangat. Uh, Diselenggarakan dengan memang cukup tertib dan terorganisir dengan baik. Semua orang didata, ketika masuk antrian pun semua orang perlu membawa ID card-nya masing-masing, dan hanya 600 orang dari 43.000 warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan yang bisa masuk ke Kedutaan Besar Republik Indonesia pada hari ini untuk merayakan Idul Fitri bersama-sama. Dan dari sini kita bisa merasakan kebersamaan. Kita juga bisa bersama-sama mengikuti sholat Idul Fitri bersama-sama dengan berbagai diaspora dari berbagai penjuru Korea Selatan. Oke, jadi kalau untuk WNI mayoritas memang berlebaran di KBRI ya, dan artinya ada makanan-makanan khas Indonesia, khas Lebaran yang disiapkan di sana, Mas Nugroho tadi seperti apa? Iya, kebetulan kenapa saya memilih KBRI adalah ya karena saya yakin pasti akan disediakan makanan Indonesia. Itu adalah salah satu yang paling saya kangenin dari Idul Fitri. Dan tadi saya menemukan ada beberapa menu menarik, ada lontong, ada opor ayam, kemudian ada juga daging semur, ada sambal ati, dan telur balado, dan itu jarang sekali saya bisa temukan menu-menu itu di Korea. Jadi bisa sedikit ya mengobati rasa kangen dengan suasana Idul Fitri di Indonesia. Ya, Kalau di Korea Selatannya secara umum, Mas Nugroho selain WNI, adakah mungkin perayaan Hari Raya Idul Fitri yang bisa terlihat atau terasa di sana? iya. Kalau misalnya bukan warga negara Indonesia, kita juga ada perayaan di masjid-masjid, terutama masjid terbesar Seoul Central Mosque. Itu tadi pagi juga ada sholat id bareng-bareng, dan itu jamaahnya dari berbagai bangsa dan nggak hanya warga negara Indonesia. Selain itu juga ada masjid-masjid yang sudah dibangun oleh komunitas-komunitas Muslim, termasuk komunitas Muslim Indonesia juga ada namanya Masjid Al-Falah di sekitaran KBRI, yang mereka yang tidak bisa ditampung di KBRI itu biasa pergi ke Masjid Al-Falah untuk bisa melaksanakan sholat id bersama-sama. Oke, jadi tadi pagi itu sholat idnya bukan di KBRI ya Mas ya? Memang di masjid yang Sholat lebih idnya di dekat? KBRI, Mbak. Oh, di Yang untuk KBRI yang juga? 600 orang yang terdaftar. Tapi kalau yang tidak bisa terdaftar, mereka ditampung di masjid-masjid sekitaran KBRI atau Oke. sekitaran Seoul. Oke, ini kan mungkin kali pertama ya Mas Nugroho berlebaran di Korea Selatan di KBRI. Tadi sempat mungkin bisa sekaligus bersilaturahmi gitu dengan WNI lain, apa atau mayoritas sudah saling kenal nih satu sama lain di sana? Justru kebanyakan saya nggak kenal. Pas sampai Hmm. situ jadi bisa saling kenalan, kita bisa saling networking, terutama sama Pak Dubesnya sendiri, Pak Gandhi Sulistianto. Itu kita disambut dengan secara hangat, bahkan Bapak ngajak kita ngobrol dengan seksama, dan kemudian ada juga staf-staf KBRI yang lain juga menjalin kerjasama, menjalin perkenalan dengan kami para mahasiswa yang ada di sini, dan itu bisa menjadi titik awal untuk kolaborasi-kolaborasi selanjutnya yang bisa lebih baik. Jauh nggak sih dari tempat kediamannya Mas Nugroho ke KBRI Indonesia di sana? Kalau secara jarak cukup jauh, tadi pagi saya harus menempuh perjalanan bus sekitar 45 menit. 45 menit itu lancar.
dan itu cukup jauh sih Mbak. Kalau di Korea Selatan ada nggak sih libur lebaran seperti di Indonesia? Atau ini karena kebetulan lebarannya jatuh di Sabtu dan Minggu aja nih, Mas Nugroho? Iya, kalau saya dengar cerita-cerita dari tahun-tahun lalu, ketika lebarannya jatuh di weekdays, itu mereka habis itu langsung kuliah. Memang porsi Idul Fitri di sini belum dinobatkan dalam tanda petik sebagai tanggal merah atau hari libur nasional. Untungnya kali ini lebarannya memang bertepatan dengan hari Sabtu dan Minggu ya, Mas Nugroho. Iya, sehingga Kalau kita Sabtu bisa dan Minggu segera. ini memang tidak ada kegiatan ya di kampus? Iya, kalau sebagian besar tidak ada kegiatan di Sabtu dan Minggu kecuali ada beberapa ekstra kelas yang diperjanjikan sebelumnya. Tapi secara default tidak ada kegiatan sama sekali di kampus. Sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga di rumah, Mas Nugroho? Sudah. Tadi ketika di KBRI setelah sholat Id saya langsung video call sama keluarga. Baik, walaupun mungkin tetap tidak bisa menggantikan silaturahmi secara langsung, tapi tentunya semoga dengan komunikasi yang terjalin ini bisa tetap mempertahankan ya ikatan kekeluargaan dengan keluarga di Indonesia. Apalagi tadi ya bisa mengobati rasa kangen dengan masakan-masakan khas Lebaran dengan yang tersedia di KBRI. Mas Nugroho, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya, Salam terima kasih kami untuk Mbak. teman-teman WNI yang ada di Korea Selatan. Sehat selalu. Ya, sampai.